Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya." Kebenaran dan hidup kami. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Saya percaya bahwa Bapak Ibu, saudari-saudara pernah menghadiri upacara pernikahan di gereja Katolik. Kalaupun tidak pernah menghadiri, setidak-tidaknya pernah menikah secara gereja Katolik, ya kan? Pertanyaan saya adalah, biasanya bacaan Injil yang diambil oleh manten apa biasanya? Biasanya lo ya, sing dijumuk ki bacaan bab opo, perkara opo? Perceraian biasanya ki, bola-bali sing dijumuk ki perceraian ya. Bahwa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan. Laki-laki meninggalkan orang tuanya bla bla bla, itu kan satu. Dua, apalagi? Tatot. Kasih diambil dari Yohanes ya. Aku telah memberi teladan kasih, maka kamu harus mengasihi satu sama lain. Tiga, perjamuan Kana. Biasanya ini paling jarang. Yang paling sering itu laki-laki meninggalkan orang tuanya lalu bersatu dengan istrinya. Dan yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan. Lagi arep miwiti pernikahan wis jumuk bacaan bab perceraian. Gadok itu artinya ya ora nyambung ya. Itu yang biasa terjadi kan? Betul enggak? Betul kan? Pernahkah Bapak Ibu menghadiri manten pernikahan itu bacaannya beda dari yang saya sebut tadi? Kalau saya pernah. Dua. Yang pertama adik saya. Dia milih bacaan yang burung pipit itu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya. Kok kowe njikuk bacaan iki ngopo? Dia menjawab, ada ketidakpercayaan, ada keraguan-raguan untuk membangun rumah tangga. Apakah bisa? Dalam keraguan-raguan itulah dia memilih ayat yang menguatkan dia sehingga berani untuk membangun hidup berumah tangga. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ini satu. Yang kedua, OMK saya dulu di Kelurahan Bantul. Yang diambil salah satu bacaan pertamanya adalah kitab Amsal yang bunyinya begini, padamkanlah amarahmu sebelum matahari terbenam. Itu dia ambil karena menyadari kami ini beda karakter Romo. Maka teks ini akan kami pakai untuk perjalanan hidup berumah tangga. Nek do padu rampungo dino iki sakdurunge matahari terbenam. Artinya sebelum ganti hari.
dan sekarang masih bertahan. Apa poinnya? Ada banyak pribadi-pribadi yang menggunakan ayat-ayat kitab suci untuk perjalanan hidup mereka. Karena ayat kitab suci itu diyakini sebagai sabda Tuhan. Dan saya sendiri, moto tahbisan saya ambil dari surat Filipi. Ia yang memulai pekerjaan baik ini akan menyelesaikannya juga. Sama, keraguan-raguan apakah Tuhan memanggil saya dan bagaimana nanti hidup selanjutnya. Maka saya merenungkan, Tuhan yang mengawali memanggil saya dengan memberi benih keinginan untuk menjadi imam, maka Tuhan juga akan bertanggung jawab menuntun saya. Maka Ia yang memulai pekerjaan baik dengan menanamkan benih panggilan ke hidup saya, Tuhan juga yang akan bertanggung jawab membantu menyelesaikannya. Ini beberapa kisah, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara juga memiliki ayat-ayat kitab suci yang dijadikan pegangan hidup, spiritualitas, dan juga inspirasi rohani. Nah, teks-teks itu sudah tertulis dalam kitab suci. Bapak Ibu bisa, saudara-saudara juga bisa mengambil teks dari mana saja. Tapi poinnya itu tadi. Sabda Tuhan yang telah tertulis dalam kitab suci, dan kitab suci itu kita pakai sekarang ini dijadikan inspirasi hidup banyak orang. Lantas hubungannya apa dengan bacaan Injil hari ini? Maria dinyatakan oleh Elizabeth sebagai yang berbahagia. Kalimat terakhir halaman 4 bacaan Injil hari ini, silakan buka. Sungguh berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Pertanyaannya nakal begini, yang membuat Maria bahagia itu dia sudah mengandung Mesias, mengandung Emmanuel, mengandung Yesus Kristus. Yang membuat bahagia itu telah mengandung itu, atau yang membuat bahagia karena ia percaya. Pertanyaan nakal lagi, yang membuat dia bahagia apa? Percaya karo Gusti sik utawa wis isi dhisik? Halo, mana dulu yang membuat dia bahagia? Ini poinnya. Maria disebut bahagia oleh Elizabeth karena ia percaya. Sehingga kepercayaan Maria terhadap firman Tuhan menjadikannya dia berbahagia, dan pada gilirannya diteguhkan, dikuatkan bahwa ternyata yang dia imani sungguh telah terjadi. Apa bukti bahwa sungguh telah terjadi? Kunjungan Maria kepada Elizabeth membuat perutnya Elizabeth itu gerunjal. Gerunjal ki apa? Ya bukan kruwal-kruwal ya, itu kan ya tanda-tanda wong HP lah ya ngono kita kruwal-kruwal ya. Ini isi kandungan Maria masih di kandungan saja sudah membuat bahagia isi kandungan Elizabeth. Artinya bahwa isi yang dikandung oleh Maria ini dinanti banyak orang dan sudah disiapkan oleh Allah sepanjang abad, dan itu menjadi sumber kegembiraan banyak orang. Maka warta Injil hari ini adalah kepercayaan Maria menjadikan dia menjadi wanita yang berbahagia. Maka dalam doa Salam Maria kita akan mendengarkan penggalan itu kan. Salam Maria penuh rahmat. Terus dan terpujilah buah tubuhmu. Orang yang terpuji, orang yang terberkati, orang yang dipercaya Tuhan dan dia sanggup mengemban kepercayaan itu. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita semua diajak. Sabda Tuhan mana yang sudah tertulis dalam kitab suci yang membuat kita bahagia? Teks-teks kitab suci manakah yang menjadi inspirasi hidup kita sehingga kita sanggup menjalani hidup kita masing-masing yang kerap kali kadang terasa hampa, terasa gersang, terasa tak ada makna,
terasa sia-sia. Karena kekuatan hidup kita adalah hanya sabda Tuhan. Dan sabda Tuhan itu tidak pernah terjadi seperti yang disabdakan oleh mereka. Maria, Zakaria, mereka kan yang mendengar langsung dari malaikat Gabriel. Kita kan tidak. Kita hanya membaca sabda Tuhan yang sudah tertuang dalam kitab suci. Lah nek ana sing ngaku-ngaku, "Wih, Tuhan berfirman pada saya tadi malam, hei Dadang, pergilah belilah soto." Aku pasti ngapusi kuwi. Mesti ana wong sing ngaku-ngaku, dan itu sepanjang sejarah abad ana wong sing ngaku ngono kuwi. Dan gereja Katolik mengakui wahyu terakhir itu Paulus. Sudah, setelah itu tidak ada wahyu lagi. Adanya wahyu-wahyu pribadi yang tidak lagi diakui oleh gereja, sudah tertutup. Kembali pada pertanyaan, mana yang membuat kita bahagia? Sabda mana? Kalau belum pernah bahagia karena sabda Tuhan, carilah sebelum dipanggil Tuhan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.